فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu ad-darsul rabi' asyar, pelajaran yang ke-14, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Setelah kita mempelajari tentang wudu, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kemudian hal yang berkaitan dengan wudu dan pengganti wudu yang berupa apa pengganti wudu itu, hendaknya raihan, tayammum, tayyib. Tata cara tayammum yang sempurna ada berapa langkah? Nah, barakallahu fiikum. Ada 4 langkah sebagaimana telah kita jelaskan kemarin. Yang pertama dengan memukulkan kedua tangan di tanah berdebu yang suci 1 kali pukulan. Yang kedua mengibas-ibaskan atau meniup debu yang menempel di telapak tangan agar terkurangi. Yang ketiga mengusap muka 1 kali usapan. Kemudian yang keempat mengusap punggung telapak tangan 1 kali usapan. Punggung telapak tangan kanan diusap dengan tangan kiri dan punggung telapak tangan kiri diusap dengan tangan kanan. Baik. Apa saja membatalkan tayammum? Hendaknya khair. Nah, semua pembatal-pembatal wudu membatalkan tayammum. Sebagaimana akan kita bahas nanti pembatal-pembatal wudu itu apa. Terus ada tambahan apa untuk tayammum? Ada pembatal khusus untuk tayammum apa? Jika mendapati air atau sudah mampu menggunakan air. Nah, karena uzur tayammum salah satu dari 2 ini, tidak dapat air atau tidak mampu menggunakan air, berarti batal tayammumnya kalau uzurnya tersebut sudah hilang. Air dia temukan atau uzur yang tadinya tidak bisa menggunakan air, nah sekarang sudah bisa karena sudah sehat, sudah sembuh. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita nawaqidul wudu. Qala Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala nawaqidul wudu'i wa hiya 6. Pembatal-pembatal wudu yaitu 6. Al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalur, yaitu kubul dan dubur. Wal kharijul fahishu an-najisu minal jasad, sesuatu yang keluar yang fahish, ya, sesuatu keluar yang apa?
banyak yang berupa najis dari jasad, walaupun tidak lewat dua jalur. Nanti akan diterangkan insyaallah. Al-kharij al-fahish maksudnya bukan sesuatu yang kecil saja, tapi memang banyak keluarnya. Ya, satu najis yang keluar yang banyak dari jasad, walaupun tidak keluar dari jalur yang dua tadi, kubul atau dubur. Ya, kita baca dulu apa yang disebutkan Syekh bin Baz, akhwan. Nah, adapun tarjih insyaallah kita bahas ketika syarah. Jadi belum tentu apa yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah pendapat yang rajih. Yang ketiga, wa zawalul aqli binaumin aw ghairi, hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Nah, seperti misalnya kegilaan atau igma. Igma itu apa? Pingsan. Kemudian wa massul farji bil yadi qubulan kana au duburan min ghairi ha'il, menyentuh kemaluan dengan tangan, baik yang depan maupun yang belakang, kubul atau dubur, tanpa ada penghalang. Dan ini terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama, apakah membatalkan wudu ataukah sekadar disunnahkan untuk berwudu. Wa aklu lahmil ibil, berikutnya memakan daging unta. Wa riddatu 'anil Islam, dan yang keenam adalah murtad dari keislaman. Baik. A'adzanallahu wal muslimina min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari kemurtadan. Tanbihun ham. Ya, dari 6 ini akhwan. Banyak para ulama juga menyebutkan nawaqidul wudu 6, tapi dalam memerinci beda. Tentang al-kharij al-fahish an-najis min al-jasad. Ini banyak kita tidak temukan dalam risalah-risalah yang mengarang nawaqidul wudu. Cuman pada zawalul aqli binaumin aw ghairihi ini dipisah. Naum sendiri, ya. Tayyib. Naum tidur. Tidur yang apa? Tidur yang betul-betul terlelap, nyenyak. Kemudian pembatal wudu yang ketiga al-junun wal ighma, dipisah. Berarti sama juga hitungannya adalah 6. Cuman yang penting kita tidak terlalu memperselisihkan tentang masalah istilah dan hitungan. Yang penting nanti antum pahami mana-mana yang betul-betul merupakan pembatal wudu, mana yang tidak. Tanbihun ham, amma ghuslul mayyit fas sahihu annahu la yanqudul wudu. Adapun memandikan mayit, maka yang sahih itu tidaklah membatalkan wudu. Baik. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Li adami dalil ala dzalik, karena tidak adanya dalil atas yang demikian itu. Maksudnya tidak adanya dalil yang sahih. Adapun kalau dicari-cari dalil, yang penting ada dalil, ada, cuman dalilnya lemah sehingga tidak bisa diterima. Baik. Yaitu hadis yang masyhur, man ghassala mayyitan falyatawadda. Siapa saja yang memandikan mayit maka berwudulah. Baik. Cuman tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Lakin lau asabat
yadul ghasili farjal mayyiti min ghairi ha'ilin wajaba alaihi alwudu. Akan tapi seandainya tangan orang yang memandikan tersebut mengenai kemaluan si mayit tanpa ada penghalang, maka wajib untuk berwudu. Dan ini sesuatu kalau disengaja adalah perkara yang haram. Nah, makanya seorang yang memandikan jenazah hendaknya memakai kaos tangan. Cuman udurnya mungkin seorang karena situasi, kondisi, tidak sempat untuk mencari kaos tangan dan seterusnya. Nah, maka hendaknya menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi antara tangan dengan kemaluan si mayit ketika memandikan. Wal wajibu alaihi alla yamassa farjal mayyit illa min wara'il ha'il. Dan yang wajib atas orang yang memandikan untuk tidak menyentuh kemaluan mayit kecuali dari balik penghalang. Itu pun ketika mencuci bagian kemaluan harus di posisi ditutup. Ada taib sitar, ada yang menutupi bagian atasnya, kemudian dia mencuci dari balik sitar. Kenapa tidak boleh menyentuh? Tidak boleh juga melihat. Jadi tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan langsung dan juga tidak boleh melihat. Hingga ketika mencuci dari balik Dari balik sitar tersebut. Dari balik penutup. Qala wa hakadha masul mar'ati la yanqudul wudu'a mutlaqan. Demikian pula menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu secara mutlak. Sawa'un kana dzalika an syahwatin aw ghairi syahwatin fi asahi qaulai al-ulama. Sama saja apakah menyentuhnya itu karena dorongan syahwat atau tidak dengan syahwat. Pada pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama, karena dia memerinci kalau dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Cuman yang jelas kalau hanya sekedar sentuhan, menyentuh ini tidak membatalkan wudu, malam yakhruj minhu syai', selama tidak keluar sesuatu darinya. Kalau ada sesuatu yang keluar, apakah itu madhi atau wati atau mani, maka batal wudunya. Dengan sebab itu, bukan karena sentuhannya, karena adanya yang keluar dari kumpulnya. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma shalla wa lam yatawadda. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan tidak membatalkan wudu, sekedar sekedar menyentuh. Tentunya pembahasan ini bagi wanita-wanita yang halal. Adapun yang bukan yang halal, tayyib, wanita-wanita ajanib, maka baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, haram untuk seorang menyentuhnya. Qala amma qaulullah subhanahu fi ayatain nisa wal maidah aw lamastumun nisa. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala pada dua ayat An-Nisa, pada dua ayat yaitu di surat An-Nisa dan Al-Maidah. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini bukan sekedar sentuhan tangan, sentuhan gesekan kulit, bukan. Fal muradu bihi al-jima', yang dimaksud dengannya adalah hubungan suami istri, jima'. Fil asahi min qaulai al-ulama, pada pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama, wa huwa qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa jama'atin minas salaf wal khalaf. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta sederetan dari kalangan salaf dan khalaf. Khalaf yang dimaksud di sini adalah generasi yang datang belakangan.
dari para ulama fuqaha, bukan maksudnya adalah apa? Ahlul bidah. Karena al-khalaf terkadang ikhwan ketika disebutkan dalam konteks kalam para ulama ada dua kemungkinan. Khalaf dalam artian para ulama yang datang belakangan selain generasi 3 yang awal, selain generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini ketika konteksnya konteks ujian. Adapun pada konteks yang berisi celaan, maka khalaf yang dimaksud adalah ahlul bid'ah, lawan dari jalan para salaf. Wallahu waliyut taufiq. Baik, sekarang kita ambil satu persatu dari pembatal-pembatal wudu tersebut. Qauluhu nawaqidul wudu, an-nawaqid jam'u naqidin. Wa qila jam'u naqidatin la naqid. Li'annahu yujma'u ala fawa'il. Jadi nawaqid adalah bentuk jamak dari naqidun, pembatal. Dikatakan itu bukan dari naqid tapi dari naqidah, pembatal juga maknanya. Cuman apa? Ini khilaf dari sisi apa? Istiqaq. Diambil dari semufrad yang mana? Tayyib. Karena naqidah itu dijamakkan dalam bentuk fawa'il. Nawaqid. Wa huwa fil lughati halul mubram. Jadi secara bahasa naqid itu adalah halul mubram, melepas sesuatu yang terikat kuat. Sesuatu ikatan simpul yang sudah kuat itu mubram, atau yang dikuatkan kok dilepas. Ya, yang melepas ini namanya naqid. Tsumma stumila fi ibtalil wudu bima ayyanahu syari', kemudian digunakan pada pembatal-pembatal wudu atau digunakan pada batalnya wudu dengan sebab perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat. Qala wal muradu huna mufsidatuh, sehingga yang dimaksud dengan nawaqid di sini adalah mufsidatnya, perusak-perusak wudu, yang membatalkan wudu. Allati idza qara'at alaihi afsadathu wa abtalatil faidata minhu. Yaitu maksudnya apabila perkara-perkara itu muncul atas seseorang, maka akan apa? Akan merusak wudunya dan membatalkan faidah dari wudu. Berarti apa? Tidak ada faidah wudunya, harus diulangi. Tayyib. Wa nawaqidul wudu'i darban ahdatsun wa asbab. Pembatal-pembatal wudu itu ada dua jenis kalau mau digolong-golongkan. Yang pertama ahdath, hal-hal yang berupa hadas. Hadas-hadas yang mencakup hadas kecil maupun hadas besar. Wa asbab, dan sebab-sebab. Qala fal ahdatsu ma tanqudul wudu'u bi nafsiha. Adapun ahdath yang dimaksud adalah apa? Segala sesuatu yang membatalkan wudu dengan sendirinya. Kapan saja ada, maka wudunya otomatis batal. Wahia ala nahwi tali, dan yang berupa hadas-hadas ini sebagai berikut. Al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalur. Yaitu apa? Jalur depan dan belakang. Baik. Dari kubul atau dubur istilahnya. Al-kharijul fahishu an-najisu minal jasad. Kemudian sesuatu yang keluar yang banyak yang sifatnya najis dari jasad. Seperti nanti akan dicontohkan seperti darah yang banyak atau muntahan yang banyak. Tapi ini nanti ada khilaf. Ya. Ini belum kita setujui bahwasanya itu pembatal wudu.
Nah, nanti pada tempatnya masing-masing contoh yang dibawakan akan kita bahas apakah memang betul membatalkan wudu atau tidak insyaallah. Kita baca dulu saja yang disebutkan Syekh bin Baz digolongkan ini, ya. Aklul lahmil ibil. Nah, makan daging unta. Waridatu anil Islam, dan murtad dari keislaman. Nah, ini juga penggolongan ini akhwan. Taib. Kalau ini dikatakan ahdath, taib masuk dalam kategori hadath? Tentunya tidak. Nah, taib. Tapi mudahnya, nah, golongan yang pertama adalah yang membatalkan wudu dengan sendirinya, itu lebih bagus istilahnya. Hal-hal yang membatalkan wudu dengan sendirinya yaitu segala sesuatu yang keluar dari tubuh dan kubul. Yang kedua, makan daging unta. Yang ketiga, murtad. Wa amal asbab, adapun pembatal wudu yang sifatnya hanya sebab, ya, sifatnya hanya sebab. Dia tidak membatalkan wudu dengan sendiri, tapi dia menyebabkan orang ini bisa batal wudunya. Yaitu makana madzannatun atau makana madzannatan linaqdil wudu. Yaitu apa saja yang perkara itu merupakan hal yang diduga kuat membatalkan wudu, ya. Ada dugaan kuat ketika seorang berada pada kondisi itu wudunya batal. Itulah apa? Kondisi tidur. Wahia ala nahwi tali, dan itu sebagai berikut: zawalul aqli bi naumin aw ghairi. Hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lain. Ini ketika seorang tidak sadar, tidur terlelap atau pingsan. Di situ kan ada dugaan kuat sesuatu keluar dari apa? Tubuh dan kubul bisa. Kenapa? Karena tidak sadar, ya. Baik. Nah, kemudian wa masul farji bil yadi qubulan kana au duburan min ghairi ha'il, dan mengusap atau menyentuh kemaluan dengan tangan, baik kemaluan depan ataupun belakang tanpa penghalang. Baik. Karena mungkin ini kalau dikatakan sebab keluarnya sesuatu dari dirinya, dari sesuatu yang najis. Tapi sebenarnya penggolongan ini, nah, juga kalau mau didetailkan, dikritisi, ada yang kurang tepat seperti penyebutan yang pertama sebagai ahdath, sebagai hadath. Tapi yang jelas, lebih mudah bagi penuntut ilmu untuk apa? Untuk memahami sebagaimana disebutkan para fuqaha secara umum. Intinya masing-masing pembatal wudu, kita tahu dalilnya, sudah selesai. Ini pembatal wudu, dalilnya demikian. Baik, qala qauluhu wa hiya sittah, dan pembatal wudu itu ada 6, ay anna nawaqitul wudu'i sittah ala makhtarahu Syekh rahimahullah. Maksudnya yaitu pembatal wudu itu ada 6 sesuai dengan yang dipilih oleh Syekh rahimahullah, wa tanqasimu ila qismain, dan bisa dibagi menjadi 2 golongan. Al-awwal nawaqidu mujma'un alaih, pembatal wudu yang disepakati, mujma'un alaiha. Nah, ini penggolongan ini kita sepakati kalau seperti ini, mudah ini, yang memudahkan menuntut ilmu. Yang pertama, pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama. Wahia al-mustanadu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembatal wudu yang betul-betul disandarkan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama tidak berselisih pendapat tentangnya. Seperti misalnya buang angin, buang air kecil, buang air besar, tidak ada khilaf. Murtad juga tidak ada khilaf. Nah,
Atsani nawaqidu fiha khilaf. Yang kedua, pembatal wudu yang padanya ada khilaf di kalangan para ulama. Wa hiya al-mabniyatu ala adillatin mukhtalafin fi sihhatiha. Yaitu pembatal wudu yang dibangun di atas dalil-dalil yang diperselisihkan kesahihannya. Faman sahhat indahu min ahli ilmi qala biha. Nah, siapa saja yang telah sahih dalil-dalil itu di sisinya dari kalangan ahli ilmi, maka dia akan mengatakan itu sebagai pembatal wudu. Waman lam tasih indahu lam yaqul biha, dan siapa saja yang dalil itu tidak sahih di sisinya, maka dia tidak berpendapat itu membatalkan wudu. Imma li dha'fiha aw li mu'aradatiha li adillatin ukhra, yang kemungkinannya karena lemahnya hadis itu, dalil itu lemah di sisinya, atau karena bertentangan dengan dalil yang lain. Contoh seperti pada menyentuh kemaluan. Namanya itu kemaluan datang dalil yang sahih menunjukkan perintah untuk berwudu. Tapi datang dalil yang lain yang juga sabit menunjukkan tidak perlu berwudu. Nah, ini ada mu'aradah, ada sesuatu yang bertentangan. Di situ khilaf para ulama bagaimana menggabungkan dalil-dalil yang ada dan mensinkronkannya. Qala wa syekh rahimahullah qad iktasara ala ma ajma' alaihi aw ma sahha daliluhu aw ma kana al-'amalu bihi ahwad wallahu a'lam. Dan Syekh rahimahullah taala telah mencukupkan diri dengan apa yang para ulama berijma atasnya, atau yang sahih dalilnya, atau yang beramal dengannya itu lebih hati-hati. Ada khilaf, cuman hati-hatinya sudah wudu saja. Seperti misalnya menyentuh kemaluan, hati-hatinya ya sudah wudu saja. Nah, tayyib. Demikian pula seorang tidur dipanggil-panggil gak dengar-dengar, wudu saja, enggak usah dia kemudian aku tadi enggak terasa kentut, aku tadi terasa masih sadar. Jangan, kalau memang ngantuk, selain untuk menghilangkan kantuknya juga hati-hatinya. Nah, berwudu saja, dengan berwudu insyaallah menghilangkan kantuknya. Jangan kemudian karena malas lagi ngantuk langsung berdiri aja sholat masih kantuk-kantuk, akhirnya mendoakan buruk imamnya, lama kali ini cepat. Ya, menggerutu. Salatnya menggerutu karena imamnya lama. Ini juga penting, ketika ngantuk wudu untuk menghilangkan kantuknya, apalagi kalau sudah terlelap. Walaupun dalam kondisi duduk. Insyaallah kita bahas pada tempatnya. Kita ambil pembatal wudu yang pertama. Karena ini paling mudah dan terjadi ijma' padanya. An-naqidul awal al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalur. Dan ini banyak, kan? Macam-macamnya banyak. Yang keluar dari dua jalur. Yaitu kalbaul, seperti air kencing, ini jelas. Nah, siapa yang enggak tahu air kencing? Abdullah Batam tahu? Al-baul? Nah, tahu. Wal ghaid, ini kotoran. Taib yang keluar dari belakang. Kotoran manusia. Ketika berak, BAB, buang air besar, ini batalkan wudu. Warih, angin, kentut mudahnya. Wal madhi, wal wadi, wal mani. Nah, ini tiga perkara. Nah, ini beda, kan? Sama-sama ini keluarnya dari jalur depan. Tayyib, madhi itu adalah cairan yang sedikit pekat, berwarna bening, yang keluar keluar karena syahwat. Sedangkan al-wadi ini cairan yang juga beda dengan kencing, dia sedikit pekat dari kencing, keluarnya kadang setelah kencing. Biasanya karena suatu sakit,
Itu wadi. Tidak ada kaitannya dengan syahwat dan tidak syahwat. Nah, tapi beda. Jadi orang kalau sakit, misalnya kencing biasa, air kencing kan biasa. Baik, cairannya seperti itu, kita tahu air kencing. Nah, kemudian kalau setelah itu berhenti, kemudian setelah itu ada sesuatu yang kayak apa? Lebih berat keluar ser mungkin keluar, lebih pekat, maka itu wadi. Ketika tidak ada syahwat kok keluar seperti itu, maka itu namanya apa? Wadi. Nah, yang ketiga al-mani. Adapun mani ini, taib, satu yang khusus, keluarnya mesti dengan syahwat dan apa? Keluarnya dalam apa? Kondisi di puncak syahwat dan apa? Keluarnya tersembur. Nanti pada sifat-sifatnya tersendiri akan dibahas, insyaallah ta'ala. Qala fahadhihi tanqudul wudu'a ijma'an. Maka perkara-perkara ini membatalkan wudu secara ijma'. Kama qala Ibnu Qudamah fil Mughni, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Wa damul mustahadah yang qudul wudu'a ala sahih, dan darah wanita yang mengalami istihadah itu membatalkan wudu menurut pendapat yang sahih. Nah, setelah kita lewat ya kawan, untuk wanita yang istihadah, keluarnya darah terus-menerus menjadikan dia diberi uzur, tapi yang wajib atas dia adalah apa? Al-wudu likulli salah, berwudu untuk setiap kali mau salat. Dan untuk salat wajib dipersyaratkan apa untuk orang yang seperti ini, Muhammad Aceh? Wanita yang mengalami istihadah atau laki-laki yang mengalami salasil baul. Wudunya setelah masuk waktu salat. Tayyib, wudunya setelah masuk waktu salat. Adapun kalau belum masuk waktu salat, untuk salat zuhur misalnya belum masuk waktu salat dia berwudu, maka ini belum boleh. Tapi setelah masuk waktu salat dia mau menunaikan salat wudu, kemudian boleh berwudu, bersalat, melakukan salat dengan wudu tersebut walaupun kondisi darah masih keluar. Baik. Qala wal adillatu qauluhu ta'ala aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid. Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, atau salah seorang di antara kalian buang hajat, buang air besar, menunaikan buang air besar, maka ini membatalkan wudu. Wali hadits Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalatha ayyamin wa layalihinna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ini hadis Safwan bin Asal dihafal, termasuk dalil pokok ikhwan dalam pembahasan nawaqidul wudu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami apabila kami safar untuk tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam. Ini jelas ya kan, karena safar boleh mengusap khuf jaraknya apa? 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali kalau sebabnya janabah. Kalau janabah maka wajib melepasnya, karena dia dituntut untuk apa? Dituntut untuk apa, syukran? Untuk mandi, maka harus melepas khufnya. Enggak bisa kalau mandi itu mandi sekedar diusap, enggak boleh. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tapi yang boleh untuk kami mengusapnya dan tidak perlu untuk melepas khuf kami, yaitu karena sebab ghaid
buang air besar, baulin, buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Menunjukkan perkara-perkara ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena diperintahkan untuk mengusap khufnya. Maksudnya adalah untuk berwudu dan mengusap khufnya. Qala walil haditsil muttafaq alaihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yansarif ahadukum hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan salah seorang di antara kalian itu keluar dari salatnya sampai mendengar suara atau mendapati bau. Ini berkaitan dengan seseorang yang salat kemudian ada hal-hal yang meragukan di perutnya, apakah ini sudah kentut atau belum kentut. Maka Nabi katakan jangan batalkan sampai mendengar suara atau mencium bau. Intinya apa? Jangan keluar salat sampai yakin betul-betul apa? Zain, betul-betul batal, betul-betul kentut. Baik. Falladhi yakhruju min asabilain yang kuntul wudu'a qalilan aw katsira. Maka yang keluar dari dua jalan ini membatalkan wudu baik sedikit atau banyak. Ya. Walaupun sedikit. Nah, misalnya orang yang sakit anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan? Anyang-anyangan enggak tahu? Orang luar Jawa tahu enggak? Orang kalau minum sedikit, kemudian kayak mau kencing tapi sering, cuman ketika mau kencing keluarnya sedikit. Ini anyang-anyangan, apa bahasanya? Kayaknya di obat-obat juga ada anyang-anyangan kayaknya. Tahu? Tahu Ki? Baik. Antum ada darah Jawanya enggak? Baik. Ya, yang pokoknya ketika mau kencing kayak sakit tapi keluarnya sedikit, mungkin tetes. Nah, itu tetap membatalkan wudu. Baik, membatalkan wudu. Nah, tahiran kalmani au najisan kalbauli wal ghaid. Ya, demikian pula membatalkan wudu yang penting keluar dari dua jalur itu baik sifatnya suci. Loh, adakah sesuatu yang keluar dari dua jalur itu yang suci? Ada, seperti mani. Mani itu yang rajih suci. Nah, tayyib suci. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bajunya ada mani yang mengering dan dikerik oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mau salat. Tadinya itu najis, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Dalam keadaan Allah telah memerintahkan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Mani itu suci yang rajin. Atau yang keluar itu najis seperti air kencing atau al-ghaid, ya, kotoran. Baik. Demikian pula madhi itu najis. Kemudian wadi juga najis. Mu'tadan kana dzalikal khariju aw nadiran. Baik sesuatu yang keluar itu mu'tad, sesuatu yang biasa keluar. Sesuatu yang biasa keluar ya tadi air kencing. Nah, kemudian tadi madhi, wadi, mani. Atau dari belakang yang keluar biasanya ya kotoran. Au nadiran atau sesuatu yang yang jarang keluar. Nah, sesuatu yang jarang keluar, misalnya batu. Nah, batu keluar, kencing batu. Cuman biasanya ada kencingnya ya. Tapi kalau batu tok mungkin, atau cacing, ya. Tiba-tiba keluar dari belakang cacingnya tok, gitu keluar. Taib. Maka, apakah ini membatalkan wudu? Ya, rajih dalam masalah ini pendapat jumhurul ulama membatalkan wudu. Jadi yang penting jalur keluarnya dua jalan itu.
Baik memang yang biasa lewat jalur itu ataupun yang apa? Yang luar biasa yang keluar. Misalnya darah. Darah keluar. Itu kalau keluarnya dari jalur itu batal wudunya ya. Batal wudunya. Ini pendapat siapa? Jumhurul ulama. Baik, kenapa akhwan? Karena ini keluarnya perkara-perkara itu biasanya mesti ada apa? Ada kalau lewat jalur depan mesti biasa ada apa? Ada air kencing yang ikut. Kalau lewat jalur belakang ya walaupun itu adalah cacing biasanya ya ada suatu bagian dari apa? Kotoran yang ikut. Tapi seandainya taruhlah ini kita berandai-andai dalam ilmu fikih, pokoknya apa sesuatu yang taruhlah memang betul-betul keluar bersih. Dia tok yang keluar. Misalnya kayak tadi, cacing keluar, ya, atau apa? Batu. Nah, dari jalur belakang kok keluar batu tok. Batu memang bersih, ini nggak ada bau-bau, nggak ada bekas dia ada ikut kotoran yang keluar. Maka ini, nah Ibnul Munzir mengatakan kalau memang seperti itu, nah tidak batal, kering, ya betul itu kering tapi. Nah, satu yang syibh mustahil, ya kan, menyerupai suatu perkara yang mustahil untuk terjadi demikian. Maka dalam amalan yang diamalkan adalah apa yang menjadi pendapat jumhurul ulama. Pokoknya kalau keluar sesuatu dari jalur belakang ataupun jalur depan, bentuknya apapun itu apa? Batal wudunya. Baik. Nah, yang menjadi masalah sekarang kalau kencing atau kotoran itu keluarnya tidak dari jalur. Sekarang kebalikannya. Baik, misalnya orang yang sakit, kemudian apa? Saluran kencingnya sudah tidak berfungsi, akhirnya dibuat lubang di perut atau kotoran, tidak bisa berfungsi lagi lewat jalur belakang. Kemudian dilubangi, dibuat di perut lubang untuk keluar kotoran. Apakah yang demikian ini membatalkan wudu atau tidak ketika keluar kotoran tapi tidak melalui jalur aslinya? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama mengatakan ikhwan, pokoknya air kencing dan kotoran yang keluar itu membatalkan wudu walaupun tidak lewat jalur aslinya. Nah, dan sebagian Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah mengatakan kalau jalurnya itu di bawah lambung maka batal. Kalau bikin jalurnya di atas lambung maka tidak batal. Kita tidak mendapati dalil yang membedakan ini. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala merajihkan pendapat jumhur, pokoknya kencing dan kotoran tadi ketika keluar dari jasad akan melalui jalur apapun ini juga batal wudunya. Masalah khurujur rih min qubulil mar'ah la yanqudul wudu kada ajabatil lajnah ad-daimah wallahu a'lam. Keluarnya angin dari kubul mar'ah ini tidaklah membatalkan wudu. Demikian yang dijawab oleh lajnah daimah rahimahumullah taala, dan itu yang rajih bahwasanya angin yang keluar dari kubul wanita itu tidak membatalkan wudu. Baik. Barakallahu fikum. Ini pembatal wudu yang pertama diingat-ingat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta